Salam, selamat malam semua. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini, dan saya percaya damai sejahtera menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada sepanjang hari ini. Dalam cuplikan video ini, saya membahas suatu pernyataan oleh Thomas Jefferson yang memberikan statement bahwa ajaran Yesus itu dirusak oleh ajaran Paulus. Nah, dalam pernyataan itu memberi suatu munculnya question yang baru, menyatakan bahwa ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sangat berbeda jauh ataupun berbeda ranah. Nah, jadi ini sangat keliru sekali. Ini merupakan suatu fitnahan di dalam kitab suci. Nah, ini menurut Thomas Jefferson bahwa yang merusak ajaran Yesus adalah ajaran Paulus. Ini lucu sekali loh statement ini. Nah, dalam cuplikan ini saya akan membahas pernyataan itu. Saya akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan itu di dalam bukunya. Nah, saudara perhatikan jelas sekali bahwa salah satu dari kesaksian-kesaksian yang paling berpengaruh untuk agama Kristen adalah Saulus dari Tarsus menjadi Kristen dan menjadi Rasul Paulus, yang sebelumnya dialah lawan agama Kristen yang paling kejam, yang sebelumnya hidupnya dari seorang penindas Injil Kristus yang garang dan menjadi seorang percaya dan pemerintah Injil terkemuka. Nah, Saulus juga dijuluki sebagai monster ganas. Itulah istilah tepat untuk melukiskan seorang Saulus sebelum ia bertemu Yesus secara pribadi. Nah, pertama dulu kita membahas latar belakang Saulus, yang adalah seorang Ibrani yang gigih, seorang pemimpin agama, dan dia dilahirkan di Tarsus. Nah, Tarsus ini adalah sebuah kota universitas yang terkenal. Nah, pertanyaan di sana, kenapa kota Tarsus terkenal? Karena filsuf-filsuf dan kebudayaan stoanya. Bahkan Strabos, seorang ahli geografi Yunani, menyatakan memuji Tarsus karena para penduduknya begitu banyak memperhatikan pendidikan dan filsafat. Dan Saulus sebelumnya dia memperoleh pendidikan tertinggi di zamannya loh. Nah, jadi Saulus ini orang yang berpendidikan dan orang yang sangat pintar pada zamannya. Nah, Paulus juga memiliki kewarganegaraan Romawi, dan Paulus ini juga amat menguasai kebudayaan dan pemikiran Helenis yang amat fasih bahasa Yunani dan kemampuan dialektisnya. Nah, Paulus dididik menurut cara Yahudi, dan pendidikan itu berlangsung berdasar doktrin-doktrin Farisi yang ketat. Jadi pertanyaan yang muncul di sana, berapa usia Saulus belajar menurut cara Yahudi? Saudara perhatikan, sejarah menyatakan ketika Paulus kira-kira berusia 14 tahun, dia dikirim untuk belajar sebagai murid Gamaliel. Nah, Gamaliel ini adalah salah satu dari rabi-rabi yang paling besar pada zaman itu. Gamaliel adalah cucu laki-laki dari Hillel. Nah, pertanyaan yang muncul lagi di sana, siapa sih Hillel? Hillel adalah seorang legislatif yang seorang yang berpengaruh besar dan salah satu orang pendiri agama Yahudi pada zamannya. Ya. Nah, jadi sekarang kita fokus kepada Paulus. Paulus itu menegaskan bahwa dia bukan saja seorang Farisi, melainkan juga keturunan dari orang-orang Farisi. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6. Saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6. Nah, perhatikan saudara, saya akan baca kepada saudara di bagian B-nya. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6b. Ini pernyataan Paulus ya. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Dan bahkan Paulus juga ya seorang yang menyombongkan diri di antara sebayanya pada masa itu.
Saudara perhatikan di Galatia pasal 1 ayat 14. Galatia pasal 1 ayat 14, saudara perhatikan. Ini pernyataan Paulus, perhatikan. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini kata-kata yang menyombongkan diri oleh Saulus. Ini pernyataan sebelum dia mendapatkan perjumpaan kepada Kristus. Nah, jadi sekarang saudara, mari kita melanjutkan, memulai membahas kisah pertobatannya, bagaimana ia pertama kali disadarkan dan diinsafkan oleh penampakan Kristus sendiri kepadanya ketika sedang menjalankan tugas ke Damsyik untuk menganiaya jemaat. Saudara perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Saya membacakan kepada saudara. Saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Saudara perhatikan ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku di sini adalah Allah ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, saudara perhatikan di ayat 1 yang menyatakan berkobar-kobar hati Paulus. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh, secara harfiah artinya mendengus
dalam Kisah Para Rasul pasal 26:11. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya 11. Saudara perhatikan, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini pernyataan Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia berjumpa secara pribadi kepada Yesus. Dia seorang yang ganas, dia seorang pemburu, dia seorang yang penganiaya orang Kristen pada masa itu. Nah, lanjut. Di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 11 tadi itu pernyataan Paulus. Nah, bahkan kalau kita amati Kisah Para Rasul di pasal 8 ayat 1, ya, terbukti Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati terbunuh. Ya. Nah, saudara perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 9 ini, yang tadi sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa murid-murid Tuhan artinya pelajar, yang istilahnya adalah orang-orang kudus. Nah, selanjutnya ia menghadap imam besar. Nah, ia menghadap imam besar ini jelas merujuk kepada Sanhedrin. Saudara boleh perhatikan catatan pada Sanhedrin di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5. Nah, dalam persoalan ini, saudara perhatikan, agar saudara dapat memahami pertobatan Paulus, terlebih dahulu mengerti mengapa Paulus begitu kukuh anti-Kristen. Alasannya ialah ketaatannya kepada hukum Taurat yang menyebabkan ketidakpuasan yang pantang menyerah kepada Kristus dan gereja purba. Nah, persoalan ini saya menjelaskan bagian dari berita Kristen yang mengganggu Paulus menurut tulisan beberapa tokoh. Pertama dulu, menurut tulisan Jacques Dupont yang menyatakan bahwa bukanlah penegasan kemesiasan Yesus yang menyinggung amarah Paulus, tetapi pernyataan bahwa Yesus memainkan peranan yang menyelamatkan, yang mengambil semua nilai dari hukum Taurat dalam peranan penyelamatannya, sehingga endingnya Paulus melawan agama Kristen dengan cara yang sangat keras karena kepentingan yang ditekankannya pada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Nah, kedua, menurut tulisan Encyclopedia Britannica yang menyatakan bahwa ada suatu sekte baru agama Yahudi yang menyebut dirinya Kristen yang menyerang intisari dari latihan Yahudi. Nah, inilah yang membuat Saulus sangat marah kepada Kristen. Sehingga Paulus serta pendidikannya yang telah diterimanya daripada para rabi, tekannya adalah untuk memusnahkan sekte ini. Ini kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 13 ya. Galatia pasal 1 ayat 13. Nah, saudara perhatikan di Galatia pasal 1 ayat 13, ini pekerjaan Paulus sebelum ini. Katanya, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya. Nah, karena itu Paulus mulai pengejaran pembunuhan terhadap sekte orang Nazaret yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 sampai 11. Mari kita buka lagi. Saudara perhatikan biar Anda paham sejarah histori Saulus sejak hidupnya belum bertemu kepada Yesus Kristus sampai hidupnya bertobat menjadi penginjil yang terkemuka. Ini Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 sampai 11, begini bunyinya ya. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, ayatnya ke-11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Luar biasa sekali.
Ia benar-benar membinasakan jemaat. Nah, perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk masukkan ke dalam penjara. Dia berangkat ke Damsyik dengan dokumen-dokumen yang memberikan dia hak untuk menangkap para pengikut Yesus dan membawa mereka untuk diadili. Nah, jadi kemudian setelah peranan Paulus itu terjadi, kemudian Paulus melakukan penganiayaan itu, terjadi sesuatu atas dirinya. Jadi yang terjadi pada dirinya, tadi saya sudah membacakan di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 itu. Nah, jadi kejadian itu bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus dan pertobatannya kemudian terjadi dengan mendadak dan tak disangka-sangka. Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Itu ada juga di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6. Nah, jadi secara teologis, fisik berkaitan dengan kemuliaan dari kehadiran Yahweh. Konsep Ibrani tentang kemuliaan mengambil aspek terang yang menunjuk kehadiran pribadi Allah. Ya. Paulus sama sekali tak tahu siapakah manusia surgawi itu. Tetapi pernyataan di ayat ke-5, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5, bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret yang membuatnya gemetar dan tercengang. Nah, saudara perhatikan, pernyataan Paulus berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Saudara perhatikan di 1 Korintus pasal 9 ayat 1. Ia membandingkan, nah jadi dalam ayat ini, di 1 Korintus pasal 9 ayat 1 itu, ia membandingkan penampakan Kristus kepadanya dengan penampakan Kristus pada para rasul setelah kebangkitannya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku di 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa Paulus bukan saja bertemu Yesus, tetapi dia melihatnya dalam cara yang tak dapat ditolaknya. Pemberitaan Injil itu bukan dilakukannya karena pilihan pribadinya, melainkan karena dia didesak oleh suatu kebutuhan. Ya, saudara boleh perhatikan di 1 Korintus pasal 9 ayat 16 yang menyatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Kenapa keharusan bagi Saulus? Karena Allah yang telah memilih Saulus. Ya, perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 15, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Ya, perhatikan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Allah yang memilih Saulus. Saulus ini adalah alat pilihan Allah. Nah, jadi udah ya, saudara udah clear ya, pembahasan kita ya. Jangan lagi Anda menyatakan bahwa Saulus itu beda dengan ajarannya dengan Yesus. Ya, ajaran Paulus memproklamasikan tentang ketuhanan Yesus, tentang keimanan kepada Yesus Kristus. Nah, kamu gak usah baca buku sejarah Romawi lah yang menyatakan bahwa Paulus itu dulu orang Farisi, Paulus itu adalah orang agama Yahudi. Namun setelah dia linea keduanya, tiba-tiba kehidupan Saulus tidak jelas. Kok tidak jelas? Nah, kok tidak jelas kehidupannya? Itu kan sejarah Romawi. Nah, selanjutnya kehidupan selanjutnya yang sebenarnya baca di Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Karena di alinea kedua sebenarnya di sejarah Romawi itu ditiadakan. Mereka tiadakan. Ini yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Paulus. Jangan lagi engkau katakan bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus beda. Jangan lagi engkau mengutip dari pernyataan Thomas Jefferson yang menyatakan bahwa yang merusak ajaran Yesus adalah ajaran Paulus. Ini sangat fina sekali. Nah, jadi saya rasa pandangan Thomas Jefferson ini adalah kekeliruan bagi dirinya. Dia tidak paham apa-apa mengenai Alkitab. Kalau dia paham mengenai Alkitab, seharusnya dia tidak memberikan statement dengan hal itu. Karena di kebodohannya,
dia mengutip suatu pernyataan itu karena dia tidak paham dengan hal ini. Jadi demikian saja saya memberikan pernyataan tentang pemaparan, pencerahan tentang histori kehidupan Paulus sebelum dia bertobat sampai dia menjadi pilihan bagi Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.